Okay, what's up you? Welcome back to our room. 666 room. Oke, teman-teman semuanya yang ada di internet, kembali lagi bersama gua di sini Jeff sebagai pemandu dari cerita horor kali ini, anjay. Oke, di video hari ini menjadi segmen yang paling memilukan sebenarnya karena gua akan menceritakan kisah tragis dari Angeline yang disiksa dan dibunuh oleh ibu angkatnya sendiri di Jalan Sedap Malam di Sanur, Bali, teman-teman. Tepatnya itu kalau nggak salah di tahun 2015 yang sempat booming di seluruh Indonesia. Semua internet, semua media itu pada mengabarkan bahwa Angeline itu tidak ada karena disiksa oleh ibunya, teman-teman. Gimana nggak tragis, teman-teman? Jasad Angeline ini sampai dikubur di belakang rumahnya dekat kandang ayam, teman-teman. Sebelum si Angeline ini meninggal, Angeline ini juga sempat disiksa oleh ibu angkatnya sendiri, teman-teman. Karena katanya Angeline ini dia akan mewariskan kekayaan atau harta-harta dari bapaknya. Bapaknya ini bule, teman-teman, bule yang kaya melintir gitu. Jadi kalau bapaknya sampai meninggal, bapaknya itu punya wasiat kalau nanti hartanya semuanya akan diberikan kepada Angeline. Tapi si Margaret, ibu angkatnya ini dia tidak terima. Makanya oleh itu dia menyiksa si Angeline. Oke, itu awal dari videonya dan kita akan cerita lengkap di video ini bagaimana kasus Angeline tersebut. Kita kuat sama-sama dan pray memory buat Angeline. Semoga Angeline tenang di sana. Kalau Angeline masih hidup mungkin sekarang di tahun 2015 itu dia umurnya 8 tahun ya. Kalau masih hidup sekarang ya umurnya udah belasan tahun mungkin. Ya pokoknya belasan tahun lah ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, sebelum kita lanjut ke videonya, gua mohon bantuannya dan dukungannya untuk subscribe channel ini dan like juga, hidupin tanda loncengnya, serta share juga ke teman-teman kalian agar video ini menambah wawasan dan juga menyenangkan teman-teman yang suka dengan hal-hal horor. Oke, terima kasih teman-teman yang udah subscribe. Oke, kita lanjut ke cerita dari tragedi Angeline. Oke teman-teman, kita lanjut ke cerita Angeline ini. Pertama-tama kita akan membahas dari biodata Angeline terlebih dahulu. Angeline atau akrab disapa Angeline adalah seorang anak perempuan yang lahir di Canggu, Bali pada 19 Mei 2007 dari pasangan orang tua kandung Hamidah dan Ahmad Rosyidi. Ia merupakan murid kelas 2 SDN 12 Sanur, Denpasar yang kasusnya menggemparkan publik pada Mei 2015. Nah, jadi ini adalah nama ayah kandung dan ibu kandung dari Angeline ini. Dia bersekolah di SD Negeri 12 yang ada di Sanur ya teman-teman. Dan ayah angkat Angeline adalah Douglas Bruce Sarkborg dan ibu angkatnya adalah Margaret Christina Megawe. Sering ditulis Margaret atau Margaret. Douglas yang merupakan seorang pengusaha minyak dan gas asal Amerika Serikat telah meninggal dunia beberapa tahun sebelum kasus pembunuhan tersebut terjadi. Nah, jadi ayah angkat dari Angeline ini sudah meninggal dunia ya teman-teman ya. Bayangin aja, ayah angkat Angeline ini punya perusahaan minyak dan gas di Amerika Serikat. Jadi ayah Angeline ini memang punya kekayaan, memang punya kuasa gitu ya. Kronologi yang gua dapat sebelum ayah angkat Angeline meninggal, dia menitipkan wasiat bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh ayah angkatnya akan diberikan untuk Angeline. Mendengar hal tersebut, sontak ibunda Angeline menerimanya dengan rasa iri, teman-teman. Angeline kerap sering disiksa oleh ibu angkatnya, sampai Angeline pernah berangkat sekolah jalan kaki dari rumahnya ke sekolahnya. Gurunya di sekolah pernah angkat bicara soal Angeline. Angeline setiap ke sekolah tidak seceria seperti teman-teman sekolahnya. Dan katanya Angeline setiap ke sekolah bajunya lusuh dan bau tai ayam. Usut punya usut teman-teman. Angeline sebelum berangkat ke sekolah dia disuruh memberi pakan ayam terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Gimana penyiksaan yang dirasakan Angeline pada saat itu ya teman-teman ya. Dia masih berusia 8 tahun, yang masih terbilang masih kecil, yang sebenarnya waktunya dibagi untuk bermain. Tetapi sebelum berangkat sekolah pun disuruh ngasih makan ayam dulu teman-teman.
baru berangkat sekolah. Gimana jadinya Angelin berangkat sekolah itu dengan kondisi bajunya yang lusuh dan bau tai ayam, teman-teman. Oke, lanjut. Karena sudah lama dianiaya, puncak ibu angkat Angelin marah dengan satu hal yang membuat Angelin dipukul habis-habisan sampai kepalanya dibenturkan ke lantai. Dengan tindakan tersebut, Angelin tak sadarkan diri. Setelah itu, ibu angkat Angelin memanggil mantan pembantu Angelin yang bernama Agus. Saat Agus memasuki rumah Angelin, sontak Agus kaget, teman-teman, karena Angelin sudah terkapar tidak sadarkan diri di lantai. Buat nutupin jejak dari aksi Margaret, ibu tiri Angelin, Margaret menyuruh Agus untuk menelanjangi dan memperkosa Angelin. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengelabui pihak kepolisian. Bahwasannya Angelin ini hilang, diculik dan diperkosa oleh orang yang tidak dikenal. Gimana kejamnya itu ibu tirinya ya teman-teman ya. Dia udah disiksa, kepalanya udah dibentur ke lantai, udah tidak sadarkan diri. Bahkan lehernya katanya udah sempat diikat pakai tali gitu ya. Dan setelah itu dia memanggil mantan pembantunya untuk menelanjangi si Angelin dan memperkosanya agar seolah-olah si Angelin ini meninggal karena diculik dan diperkosa, teman-teman. Gimana kejamnya itu kejadian itu ya. Dengan ide gila Margaret tersebut, Agus menolaknya, teman-teman. Karena Agus menolak perintah Margaret, Margaret mengambil tali yang ada di rumahnya, lalu leher Angelin diikat sampai Angelin kehabisan nafas, teman-teman. Setelah dipastikan tidak bernafas, jasad Angelin dibungkus dengan spray dan mengubur Angelin di belakang rumah Margaret dekat kandang ayam, teman-teman. Oke, setelah kejadian tersebut, yang Angelin sudah dikubur di belakang rumah dari Margaret di dekat kandang ayam, dia pikir bahwa aksinya itu sudah berjalan mulus dan bakalan tidak ditahuin oleh polisi ya, teman-teman ya. Dan alhasil Margaret membuat poster atau membuat pengakuan bahwa Angelin ini hilang, teman-teman, setelah bermain di area rumahnya. Dan ternyata jenazah Angelin ditemukan polisi yang melakukan pemeriksaan ulang di tempat tinggal anak itu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi akhirnya bisa menemukan jenazah Angelin yang dikubur di dekat kandang ayam di rumahnya. Saat ini polisi telah membawa jenazah Angelin ke RS Sanglah untuk diadopsi. Penyelidikan kasus ini terus berlanjut untuk menemukan pembunuh bocah yang diadopsi oleh Margaret dan suaminya ini. Setelah jenazah Angelin diadopsi, teman-teman, kasus ini menunjukkan bahwa pembunuhan ini terjadi karena penyiksaan dari Angelin. Karena dari kepala yang ada benturannya atau bekas benturan di kepala Angelin, dan pengakuan dari Margaret itu sendiri atau ibu tiri dari Angelin. Lalu merembet sampai ke mantan pembantunya si Agus. Dan Margaret akhirnya ditangkap dan Agus akhirnya ditangkap, teman-teman. Oke, itu dia teman-teman cerita dari kasus Angelin. Semoga apa yang gue ceritakan atau apa yang gue sampaikan bisa menambah wawasan kalian. Ini hanya sekedar mengingat tentang kasus Angelin saja, tidak menyudutkan siapapun ya teman-teman ya. Dan kita sama-sama berdoa untuk almarhum Angelin, semoga tenang di alam sana. Dan faktanya kisah Angelin ini atau kasus Angelin ini sampai dibuatkan film ya teman-teman ya, yang berjudul Untuk Angelin. Ya mungkin itu saja video dari gua yang gua sampaikan. Semoga bisa menemani hari kosong kalian. Gua akan balik ke segmen selanjutnya dengan video-video yang menarik. Pantengin terus channel 666 Room agar kalian bisa menonton video-video yang lainnya ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk dibantu subscribe juga dan di like, hidupkan tanda loncengnya dan share ke teman-teman kalian, ke bapak kalian, ke ibu kalian atau ke kakek kalian ya, terserah ya. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman, and see you on the next video rumors. Jeff Pawendo Diri. See you guys.